Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Salsadila, NIM 2092140, kelas 6B dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Persahabatan Singa dan Kancil Kecil. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Seni Bercerita dengan dosen pengampu Ibu Vicky Nurmandasari MPD. Selamat menyaksikan. Suatu hari, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah singa yang perkasa, kuat, dan besar. Sebagai sang raja hutan, semua hewan di hutan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Wow. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk hutan. Singa sering menghabiskan waktu melakukan dua hal, yaitu berburu dan tidur. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa ketika sedang tidur. Singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggunya tidur. Suatu hari, si kancil kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana dan kemari, hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah sang singa. Kancil kecil sangat merasa takut. Ia melihat singa besar yang tidur di sana. Kancil takut membangunkan singa. Sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini berbahaya, pikir si kancil. Tiba-tiba, suara langkah kaki kancil membuat singa terbangun. Singa geram melihat kancil kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu tidur siangnya. Singa marah, langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Kancil tidak dapat menghindar hingga akhirnya tertangkap oleh singa. "Berani-beraninya kau mengganggu tidurku," seru hewan singa marah. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bermaksud untuk itu. Aku tidak sengaja ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini, jawab kancil kecil ketakutan. "Maaf katamu? Kau pikir aku akan memaafkanmu? Begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa. Tak boleh ada yang menggangguku, apalagi hewan kecil sepertimu," ucap singa dengan suara yang lantang. Si kancil makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskannya. Tuan, tolong maafkan aku. Aku berjanji tak akan masuk lagi ke tempat ini dan tak akan mengganggu tidurmu, ucap kancil sembari menangis. Diam, sudah aku bilang. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku kini berpikir untuk menjadikanmu sebagai makan malamku. Hahaha, ucap sang singa dengan jahatnya. Aku mohon Tuan, jika kamu melepaskanku, aku akan membantumu suatu saat nanti. Lagi pula tubuhku kecil, tak akan membuatmu kenyang saat kau menyantapku nanti, ucap kancil yang mencoba meyakinkan singa. Hahaha, menolongku? Mana mungkin. Lihatlah tubuhmu itu yang kecil, tak akan bisa menolongku. Tapi benar katamu, tubuhmu yang kecil ini tidak membuatku kenyang. Sekarang pergi dan kembali ke wilayahmu, seru singa sambil
sambil melepaskan kancil. Kancil pun merasa senang dan berterima kasih sambil berlari menjauh. Kancil memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari sejak kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun tiba-tiba kakinya menjerat tali dan mengaktifkan perangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu itu. Ia mencoba mencakarnya dan menendangnya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung, marah. Ia berteriak minta tolong, hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Siapapun, tolong aku, lepaskan aku dari jerat tali ini, tolong, teriak singa. Sayangnya semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepasnya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara raungan singa didengar oleh kancil kecil. Kancil pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi singa. Kancil segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya. Sesampainya di tempat sang raja terjebak, Kancil langsung melompat ke atas jala. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu, ucap Kancil. Kancil, syukurlah kamu ada di sini. Tolong bantu aku lepas dari ikatan ini, Kancil. Tentu saja aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu karena dulu engkau telah melepaskanku, ucap Kancil kecil yang baik hati itu. Mendengar ucapan Kancil, singa merasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal dulu ia membebaskan Kancil hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Kancil pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih kepada Kancil. Ia pun segera menghampiri Kancil dan mengucapkan terima kasih kepada Kancil. Setelah kejadian itu, singa dan Kancil pun berteman baik. Mereka bersahabat. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada Kancil kecil sahabatnya. Itulah cerita persahabatan singa dan Kancil kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.